Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistika. Jadi nanti kita akan membahas tentang apa itu statistik, apa itu statistika, dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga akan membahas tentang beberapa ukuran-ukuran dalam statistika, seperti mean, median, modus, kemudian simpangan baku, dan varian. Sebenarnya banyak ya ukuran statistika itu, hanya saja karena keterbatasan waktu, maka kita bahas yang paling sering digunakan saja. Untuk yang lainnya saya persilakan untuk teman-teman mempelajari sendiri. Atau mungkin dulu waktu di SMA dan SMK sudah pernah dipelajari dan sampai sekarang masih ingat. Ya, semoga saja. Oke, next. Pertama-tama kita akan membahas tentang statistik dan statistika. Oke, statistik dulu. Statistik adalah kumpulan data, bilangan, maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Contohnya statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pendidikan, statistik produksi, statistik pertanian, statistik kesehatan. Ini yang paling kalian temui mungkin ini statistik penduduk dan ada statistik kesehatan. Karena ini sering sekali muncul dalam televisi ya, atau mungkin waktu sensus penduduk kemarin itu kan ada pendataan. Nah, itu dalam rangka agar kita dapat menemukan data yang berhubungan dengan statistik pendudukan. Dan juga tentang statistik kesehatan. Nah, ini bisa tentang kemarin ini kan lagi kasus COVID. Nah, itu pasti sangat butuh sekali tentang statistik kesehatan. Itu tadi tentang statistik. Selanjutnya statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi walaupun bedanya hanya di satu huruf, ini tidak ada A, ini ada A-nya, tapi memiliki makna yang berbeda. Statistika itu ilmu pengetahuan, nanti ada pengolahan data, kemudian penarikan kesimpulan. Kalau statistik ini adalah kumpulan datanya yang tadi kemudian diolah di sini di dalam ilmu statistika ini. Jadi saya harap kalian bisa membedakan antara statistik dan statistika ini. Oke. Secara umum, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data agar mudah dipahami. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada mean, median, modus, kemudian ada kuartil, desil, persentil. Oh ya, ini nanti juga akan kita bahas ya yang ini ya. Untuk ukuran penyebaran, ini sangat banyak, yang kita bahas hanya varian dan simpangan baku. Kemudian statistik induktif itu adalah ada teknik pengolahan. Maaf ini ada kesalahan ketik. Pengolahan data untuk dapat menggambarkan karakteristik populasi berdasarkan sampel yang diteliti. Nah, ini nanti di pertemuan setelah UTS insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Statistika yang sering ditemui. Nah, kemarin Kabupaten Jember baru saja melaksanakan pilkada, yaitu pemilihan Bupati Jember. Nah, kalian pasti sering melihat di televisi adanya quick count atau hitung cepat, di mana ternyata hasil dari quick count ini nilainya, angka-angkanya tidak jauh berbeda dengan hasil dari real count. Nah, coba lihat ya, nomor 1 ini 30,5%, 31,3%. Ini 48, di sini 46,6, di sini 21,5, di sini 22,2%. Nah, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana bisa quick count ini hasilnya hampir mirip dengan real count? Tentu di sini ada suatu proses statistik yang tentu langkah-langkahnya dan tahap-tahapnya tidak mudah karena harus benar-benar sesuai dengan prosedur hingga akhirnya nilai yang didapatkan tidak jauh berbeda. Nah, kalau asal-asalan tidak sesuai dengan prosedur ilmu, tentu hasilnya nanti akan ngawur. Misalnya di sini 30 quick count-nya, ternyata realnya jadi 80. Itu hanya contohnya saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini peranan statistik dalam teknik informatika. Jadi ini ada manfaatnya dalam pembuatan perangkat lunak. Oke,
Jadi sebelum kalian buat perangkat lunak, kalian perlu membuat suatu studi kelayakan. Jadi cocok enggak aplikasi ini untuk para konsumen-konsumen yang akan kalian bidik. Misalnya konsumen kalian tersebut tidak terlalu mahir dalam menggunakan komputer atau gadget. Tentu artinya kalian harus membuat aplikasi semudah mungkin sehingga mereka sangat mudah mengoperasikannya dan tidak merasa kesulitan. Oke, kemudian dalam pembuatan statistik blog atau website. Nah, di sini si pemilik blog perlu mengetahui jumlah pengunjungnya. Jadi misalnya membuat artikel A, ternyata pengunjungnya banyak. Membuat artikel B, ternyata pengunjungnya sedikit. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ingin pengunjungnya banyak, buatlah artikel sejenis dengan topik A. Kemudian, nah kalian juga perlu bisa menggunakan software statistika. Ini banyak sekali ya. Tapi tidak kita bahas semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin nanti kita hanya membahas tentang SPSS atau Microsoft Excel saja. Minitab juga bisa, tapi nanti lihat sikonnya dulu ya. Ada waktu atau tidak.